Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi Kalising Rubeda Niring Sambikala. Mengutip dari berbagai jurnal, Sidayu sebagai wilayah yang berada pada pantai utara Jawa, menjadi bagian wilayah kekuasaan Mataram. Menurut Arthur Giggles tahun 1622, Sidayu ada di bawah kekuasaan Kerajaan Surabaya dan pusat kekuasaannya pun sampai di luar Pulau Jawa. Raja Surabaya selain memperluas wilayah juga menguasai perdagangan pada wilayah yang dikuasai itu. Meskipun begitu Surabaya memiliki pengaruh, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Pada abad 17 hegemoni di Jawa Tengah dan Jawa Timur jatuh ke tangan-tangan Raja Mataram termasuk kerajaan bandar lainnya dan sepanjang utara Jawa juga direbut Mataram atau terpaksa mengakui Raja-Raja Mataram. Pada tahun 1613, ketika Raja Mataram yang bernama Sultan Agung masih bertahta, mengadakan ekspansi militer ke daerah sekitar Surabaya sampai tahun 1616. Raja Surabaya masih belum menyerah dan akhirnya pada tahun 1625. Setelah Mataram II bergerak melalui Jepen atau Mojokerto, Sidayu yang di bawah pimpinan Tumenggung Mangunoneng, Surabaya mengaku kalah pada panglima tentara Mataram tanpa menunggu serangan. Surabaya tunduk pada kerajaan Mataram. Dikarenakan berkurangnya rakyat, banyak dari rakyat Surabaya mengalami kelaparan. Sehingga dari 50-60 ribu jiwa tidak lebih dari 1.000 orang yang masih hidup dan sisanya meninggal dan kelaparan. Setelah Raja Mataram menaklukkan Raja Surabaya, Sidayu beralih di bawah kekuasaan Raja Mataram II atau Sultan Agung. Sebagai daerah yang dikuasai Mataram, Sidayu secara sosial politis banyak terpengaruh oleh peradaban kerajaan Mataram. Karena kediaman raja merupakan pusat lalu lintas perdagangan, ilmu pengetahuan Islam dan pusat kesusastraan serta kesenian yang terletak di daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa telah mengalami kehancuran, yang sebelumnya merupakan akibat dampak pengaruh peradaban kekuasaan Demak. Jadi sebagaimana laporan Belanda bahwa pada abad 16, sistem pemerintahan Sidayu adalah sebuah wilayah yang masuk dalam kekuasaan Kerajaan Surabaya. Pada abad 17-18an masuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram II Islam. Sebagai daerah ibu kota Kadipaten wilayah Sidayu dipimpin oleh beberapa orang bupati. Di antara bupati yang pernah memerintah Sidayu dimulai dari 1. Bupati Kromoijoyo atau Tumeng Suradiningrat 1 tahun 1675. 2. Bupati Abdul Jamil atau Raden Tumenggung Aryo Suradingrat. 3. Bupati Tawang Alun atau Raden Kanjeng Suwargo. 4. Bupati Panji Dewakusuma atau Raden Tumenggung Suradiningrat. 5. Bupati Banteng atau Raden Tumenggung Aryo Suradiningrat 1. 6. Bupati Kanjeng Kudus atau Raden Tumenggung Suradiningrat. 7. Bupati Kanjeng Joko atau Raden Aryo Suradiningrat 2. 8. Bupati Kanjeng Sepuh atau Raden Adipati Aryo Suryadiningrat 3. Tahun 1817-1855. 9. Bupati Kanjeng Pangeran atau Raden Adipati Aryo Suryadiningrat 4. Tahun 1855-1884. 10. Bupati Badrun atau Raden Adipati Suradiningrat 5 tahun 1884-1910. Mengutip dari sumber lainnya. Dalam perkembangannya di Kabupaten Gresik, terdapat 2 orang penyebar agama Islam yang sangat terkenal, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang pada zamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri. Sedangkan Sunan Giri, di samping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali penyebar agama Islam, juga dianggap sebagai sultan atau prabu penguasa pemerintahan. Sunan Giri dikenal dengan Prabu Satmoto atau Sultan Ayun Yakin. Hal ini bersamaan dengan dinobatkannya Sunan Giri sebagai penguasa pemerintahan tahun 1487 Masehi. Dan pada saat ini akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik yaitu pada tanggal 9 Maret. Sunan Giri memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.
Penobatan Sunan Giri sebagai raja tersebut bisa diartikan sebagai tonggak sejarah lahirnya dinasti pemerintahan baru di Kerajaan Giri Kedaton. Semenjak Sunan Giri membangun imperium pemerintahan kerajaan di Giri Kedaton, praktis hubungan Gresik dengan Majapahit mengalami gangguan. Pada masa pemerintahan Sunan Giri, Kerajaan Giri Kedaton terus berkembang pesat. Ibu kota kerajaan dibangun istana lengkap dalam rangka syiar agama Islam. Periodisasi pemerintahan di Giri Kedaton adalah sebagai berikut. Sunan Giri tahun 1487, 1511. Sunan Dalem tahun 1511, 1551. Sunan Sedomargi tahun 1551, 1553. Sunan Prapen tahun 1553, 1587. Sunan Kawisguo tahun 1587, 1601. Panembahan Kawisguo tahun 1601, 1614. Panembahan Agung tahun 1614, 1638. Panembahan Maswitana tahun 1638, 1660. Pangeran Puspaita tahun 1660, 1680. Pangeran Wirayadi tahun 1703. Pangeran Singonegoro tahun 1725. Dan dinasti Giri Kedaton yang terakhir adalah Pangeran Singosari tahun 1743. Dalam perkembangannya pada saat Pangeran Puspaita berkuasa di Giri Kedaton, wilayah Gresik sendiri sebenarnya telah mengalami era baru pemerintahan, yaitu ketika berubah menjadi Kabupaten Gresik tahun 1660, 1744, dengan sebutan Kanoman, dan Kabupaten Sidayu tahun 1675, 1910 yang disebut Kasepuhan. Sejak berubahnya Giri Kedaton menjadi Kabupaten Gresik dan Sidayu, maka telah terbentuk pemerintahan Kabupaten Gresik yang merupakan bagian dari Mataram tahun 1660, yang dipimpin oleh Bupati sebagai berikut. Bupati Gresik Naladika tahun 1660, 1680. Bupati KT Pusponegoro 1 tahun 1695, 1730. Bupati KT Astra Negara tidak diketahui periodisasinya. Dan Bupati KT Pusponegoro 2 tahun 1744. Sedangkan pemerintahan Kabupaten Sidayu mulai didirikan tahun 1675 dengan bupati pertamanya bernama Raden Kromo Wijaya yang menjabat sejak tahun 1675 hingga Kabupaten Sidayu dirubah statusnya oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi Kountelir atau perwakilan pada tahun 1910. Jika ada di antara para pemirsa mempunyai sumber data primer atau data sejarah, para akademisi, sejarawan, zuriah, yang betul-betul paham akan kesejarahannya, sangat dipersilakan memberi pencerahan pada kolom komentar.